Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sehat Pak. Nanti Jumatan jangan lupa juga. Iya, makanya kan Jadwal. saya baru Pak Adib kemarin. Insyaallah. Kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nusina wa ma jahilna wa zidna ilma wa fiqha wa amala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan taufik dan inayahnya kita diberikan kemudahan untuk kita menjalankan kewajiban salat subuh secara berjamaah, dan setelahnya kita lanjutkan dengan bermajlis ilmu bersama. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan materi terjemah tafsir kita dari surat Ali Imran, dan kita sampai pada ayat yang ke 154. Baik, kita akan baca kosakata terlebih dahulu. Bismillah, kita baca. Al-Ghamm artinya kesedihan. Nu'asan artinya ngantuk. Kalau orangnya na'san, na'san, bahasa Arabnya orang ngantuk adalah na'san. Berikutnya yaghsha artinya meliputi. Wal-laili idza yaghsha, demi malam apabila meliputi atau menutupi. Dan salah satu di antara nama-nama hari kiamat adalah Al-Ghasyiyah, yang artinya meliputi.
karena meliputi seluruh alam. Baik, berikutnya ahamma, artinya mencemaskan, mengkhawatirkan. Seperti doa yang kita memohon perlindungan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn. Ya Allah, aku berlindung dari sesuatu yang mencemaskan, mengkhawatirkan dan sedih. Alham itu sesuatu dia cemas, khawatir dari sesuatu yang akan terjadi. Kalau al-huzn, sedih, yaitu sedih dari sesuatu yang sudah terjadi. Alham, cemas, khawatir yang akan terjadi. Kalau al-huzn, sedih dari sesuatu yang sudah terjadi. Taib, berikutnya baroza, artinya keluar atau tampak. Madaji'ihim, sekali lagi madaji'ihim, artinya tempat mereka terbunuh. Terakhir istazallah, artinya menggelincirkan. Istazallahumus syaitan, syaitan menggelincirkan mereka, menjadikan jatuh. Taib, sekali lagi al-gham, artinya sedih. Nu'asan, artinya ngantuk. Yaghsha, meliputi. Ahamma, artinya cemas, khawatir. Baroza, keluar atau nampak. Madaji'ihim, artinya tempat terbunuh. Terakhir istazalla, artinya menggelincirkan. Baik, bismillah, kita mulai. Thumma, kemudian anzala, menurunkan. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan. Alaikum, kalian ini siapa? Para sahabat yang ikut di perang Uhud. Masih berkaitan dengan perang Uhud. Mim ba'dil, dari setelah al-gham, kesedihan. Kesedihan apa yang dialami para sahabat di perang Uhud? Tidak jadi dapat ghanimah, apalagi tidak mendapatkan pertolongan, terbunuh. 70 sahabat terbunuh, 70 sahabat terbunuh dan ada yang tertawan, kemudian terluka. Dan yang paling besar adalah tersebarnya berita bahwasanya Rasulullah SAW terbunuh. Taib, sekali lagi, tsumma anzala 'alaikum mim ba'dil gham. Kemudian Ia menurunkan kepada kalian dari setelah kesedihan, amanatan,
rasa aman. Nu'asan, ngantuk. Ya. Ini para ulama dua pendapat. Amanatan sebagai maf'ul bih al-awwal, nu'asan sebagai maf'ul bih al-thani, kedua. Jadi ada dua objek. Allah menurunkan setelah kesedihan rasa aman, sekaligus rasa ngantuk. Atau pada pendapat yang kedua, amanatan sebagai maf'ul bih objeknya, nu'asan sebagai badal istimal. Amanatan, Allah menurunkan amanatan, rasa aman. Apa bentuknya? Nu'asan, berupa ngantuk. Itulah yang disebut dengan badal. Badal itu penggantinya. Baik. Sekali lagi, thumma anzal 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan. Dari setelah kesedihan rasa aman berupa ngantuk. Nah, kita ambil versi yang kedua aja, yaitu badan istimal. Yaksha, meliputi. Ta'ifatan minkum, segolongan. Minkum, dari kalian. Wa ta'ifatun, dan segolongan di sini adalah golongan orang-orang munafik. Jadi ada di tengah-tengah barisan itu masih ada beberapa orang-orang munafik. Di awal kita sebutkan ketika perang Uhud, sepertiga orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul pulang. Sebagian masih ada yang bersama. Wa ta'ifatun, dan segolongan. Qad, sungguh. Ahammat, tadi apa ahammat? Mencemaskan. Hum, mereka. Anfusuhum, diri mereka sendiri. Segolongan mereka itu cemas dengan dirinya sendiri. Apa kecemasannya? Yadhunnuna, dhon, mereka menyangka, menduga. Ad-dhon, sangkaan. Su'udhon, husnudhon. Su'udhon, berburuk sangka. Husnudhon, berbaik sangka. Yadhunnuna billah, mereka menduga, menyangka, billah, kepada Allah. Ghairul haqq, tanpa benar. Sangkaan yang tidak benar, dugaan yang tidak benar. Dhannal jahiliyah, sangkaan, dugaan jahiliyah. Yaquluna, mereka berkata, hal, apakah, lana, kami memiliki, atau bagi kami. Hal lana, apakah kami memiliki. Minal amri, dari urusan itu. Hal lana minal amri, apakah kami memiliki urusan. Min syai', dari sesuatu ini. Apakah kita itu bisa berbuat, ataukah kita
punya kehendak. Qul, katakanlah, innal amra, sesungguhnya urusan, kullahu, semuanya, lillah, milik Allah. Kalau orang-orang munafik ketika terjadi kekalahan, musibah menimpa mereka, mereka banyak menduga-duga. Kalau orang beriman, kalau sudah terjadi istislam, berserah diri, ridho, ya sudah, ini apa? Ini sudah menjadi ketentuan Allah. Segala sesuatu adalah urusannya Allah. Menang dengan kehendak Allah, kalah pun dengan kehendak Allah. Sekali lagi, kul innal amra, urusan, kullahu, semuanya, semua urusan, lillah, milik Allah. Lanjut, yukhfuna, mereka menyembunyikan. Siapa nih? Orang-orang munafik. Fi anfusihim, di dalam diri-diri mereka. Ma, apa-apa, la yubduna, tidak mereka tampakkan, laka, kepadamu. Sekali lagi, yukhfuna fi anfusihim, mereka menyembunyikan di dalam diri mereka. Ma la yubduna lak, apa-apa yang mereka tidak tampakkan kepadamu, yaitu apa? Sangkaannya yang tidak benar itu disembunyikan dalam diri mereka. Karena memang penyakit kemunafikan itu ada dalam hati. Yaquluna, mereka berkata. Siapa nih? Orang-orang munafik. Lau kana, sekiranya, seandainya, lau, lau kana lana, seandainya kami memiliki, minal amri, urusan, syai', dari sesuatu ini, ma kutilna, ma, tidak, kutilna, kita terbunuh, dibunuh, hahuna, di sini. Sekali lagi, yaquluna law kana minal amri syai', sekiranya kami memiliki urusan dari suatu ini, ma qutilna hahuna, kami tidak akan terbunuh di sini. Lau, kul, katakanlah. Allah perintahkan kepada nabinya, katakanlah itu kepada orang-orang munafik. Lau, jikalau, kuntum, kalian dulu, fi buyutikum, jikalah kalian ada di rumah-rumah kalian. Kuntum di sini lebih tepatnya apa? Berada atau ada. La, sungguh. Baraza, keluar, tampak. Sungguh nampak. Alladzina, orang-orang yang kutiba, ditulis, ditetapkan, alaihim, al-qatlu, al-qatlu, terbunuh. Kutiba alaihimul qatlu, ditetapkan, ditulis atas mereka terbunuh. Ila madaji'ihim, di tempat mereka terbunuh.
Kalau waktunya mati ya mati, bahasa singkatnya. Sekali lagi, qul law kuntum fi buyutikum, katakanlah jikalau kalian berada di rumah-rumah kalian, la barazal ladina kutiba alaihimul qatlu, sungguh keluar orang-orang yang ditetapkan atas mereka terbunuh, yaitu kematian, ila madaji'ihim, di tempat mereka terbunuh. Wa dan li, agar. Kenapa harus ada kekalahan? Mau tunjukkan faedahnya. Hikmah dari kekalahan. Waliyabtaliyallah, Allah menguji. Wa dan li, agar, supaya. Yabtaliyallah, Allah menguji. Ma fi sudurikum, apa-apa yang ada di dada-dada kalian. Hati atau dada. Wa li, agar, supaya. Yumahhissa, kemarin sudah, mensucikan, membersihkan. Ma fi qulubikum, apa-apa yang ada di dalam hati kalian. Apa bedanya sudur sama qulub? Sudur hati, qulub hati. Qulub hati intinya, sudur dada. Sebelum masuk ke hati ditampung di sudur, kemudian hati yang mengambil, memutuskan. Makanya apa? Hati itu yang menjadi raja tetap hati. Misalnya apa? Banyak yang masuk itu ditampung di dada. Rasa amarah, syahwat, sesuatu yang diinginkan itu ditampung di dada. Kemudian hatilah yang nanti yang akan, mana yang mau diambil. Ridho, tidak ridho, itu apa? Ditampung di dada. Kemudian nanti hati yang memutuskan. Hati seperti intinya, sudur seperti kayak lorongnya. Wallahu, dan Allah, alimun, maha mengetahui, bidat, dengan segala isi atau yang terkandung, yang dimiliki, as-sudur, dada, hati. Semua yang ada di dalam hati-hati Allah maha mengetahui. Satu lagi, inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang, tawallau, mereka berpaling, minkum, dari kalian. Berpaling kapan? Yauma, pada hari iltaqa, liqa, bertemu, berjumpa, al-jam'an, dua pasukan, yaitu perang Uhud. Ketika apa? Bertemu dua pasukan perang Uhud. Dari kalian ada yang berpaling. Kenapa berpaling? Kenapa mereka lari? Innama, sesungguhnya, istazallahumus syaitan. Tadi apa? Karena sesungguhnya syaitan menggelincirkan mereka. Bi ba'di, bi dengan ba'di, sebagian, ma kasabu, apa-apa yang mereka perbuat, yaitu dari turun ke bukit.
atau menyelisih perintah Rasulullah. Walaqad, dan sungguh, afallahu, Allah memaafkan anhum, mereka. Jadi kesalahan para sahabat di perang Uhud Allah maafkan. Innallaha ghafurun halimun, penyantun, santun. Apa itu santun? Tidak tergesa-gesa menghukum. Makna halim, santun. Bahwasanya Allah tidak langsung menghukum ketika para sahabat atau ketika hambanya berbuat dosa, salah. Innallaha ghafurun halim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, halimun, lagi Maha Penyantun. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan." Kemudian Allah menurunkan kepada kalian dari setelah kesedihan. Dan di antara yang melemahkan jiwa adalah kesedihan. Di antara perkara yang melemahkan jiwa sehingga menjadi lemah raganya, sehingga menjadi lemah untuk melangkah, di antara adalah al-gham, yaitu kesedihan. Maka Allah turunkan setelah kesedihan mereka tidak mendapatkan ghanimah, kemudian kesedihan mereka terkalahkan, kesedihan mereka karena sebagian sahabat terbunuh, sebagian sahabat juga banyak yang terluka, mereka terhinakan di perang Uhud. Kayaknya adalah al-gham, kesedihan demi kesedihan. Dan puncak daripada kesedihannya ketika tersebar berita Rasulullah SAW terbunuh. Namun setelahnya Allah memberitahukan bahwasanya Rasulullah SAW tidak terbunuh, sehingga mereka bangkit kembali. Dan dengan adanya ujian demi ujian, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menguatkan para sahabat. Di antara hikmah adanya ujian demi ujian untuk menguatkan jiwa, agar ketika mendapatkan ujian berikutnya nanti itu tidak sekaget ketika yang pertama. Di antara tujuan adanya ujian adalah agar jiwanya kuat. Sebagaimana orang sakit. Orang kalau pertama kali sakit itu mungkin terkagetkan. Namun kalau sudah biasa, sudah pernah mengalami sebelumnya, maka hal itu meringankan dirinya. Dan memang satu kesedihan dengan kesedihan yang lainnya itu saling menutupi dan meringankan. Maka setelah kesedihan ini Allah turunkan kepada para sahabat di perang Uhud amanatan nu'asan, yaitu rasa aman. Apa bentuk rasa amannya? Nu'asan, rasa ngantuk. Dan ulama tafsir dua tafsir. Yang pertama, amanatan nu'asan sebagai maf'ul al-awwal wa tsani,
maf'ul bih yang pertama dan yang kedua. Allah turunkan rasa aman, sekaligus Allah turunkan rasa ngantuk. Adapun yang kedua, nu'asan sebagai badal istimal. Rasa aman. Apa rasa aman itu? Rasa ngantuk yang diperoleh oleh para sahabat ketika perang Uhud. Setelah mereka terkalahkan, mereka terbunuh, mereka mendapatkan luka, kemudian harus mengejar musuh lagi. Dan musuh jumlahnya masih banyak. Namun di saat-saat yang sangat mencemaskan, mengkhawatirkan, Allah kirimkan rasa aman. Apa bentuknya? Nu'as, tidur. Sehingga berkata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, an-nu'asu fil qitali ni'matun minallah. An-nu'asu fil qitali minallah. Sesungguhnya rasa ngantuk yang menjadikan tidur di saat peperangan adalah dari Allah. Ketika orang itu dalam keadaan ketakutan, keadaan yang mencemaskan, mengkhawatirkan, kemudian dia bisa ngantuk, khususnya pada saat peperangan, maka ini adalah termasuk rahmat dari Allah. Wa amman nu'asu fis shalah faminasyaiton. Dan beliau mengatakan, adapun ngantuk saat sedang dalam ketaatan salat, minasyaiton, adalah dari syaitan. Kalau kajian ngantuk, minallah minasyaiton. Mungkin capek Pak, nggak boleh suudzon. Mungkin ketenangan yang luar biasa. Kan dalam hadisnya disebutkan Pak, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah. Apa yang didapat? Di antaranya diturunkan sakinah, ketenangan. Orang kalau tenang gimana Pak? Ambil tempat yang paling pojok, nggak jadi nggak apa-apa Pak. Jadi apa? Rasa ngantuk adalah nikmat. Hilangnya masalah, hilangnya kekhawatiran, hilangnya rasa cemas itu dengan ngantuk. Nggak ada kan orang ngantuk, orang tidur itu mas kepikiran. Ngantuk ya ngantuk, tidur. Makanya di antara tanda Allah memberikan pertolongan itu dengan diberikan ketenangan. Apapun yang terjadi, tenang dulu. Bisa tidak bisa, yang penting tenang. Terlambat atau tidak terlambat, yang penting tenang. Rasulullah SAW bersabda, al-ajalatu minasyaiton. Tergesa-gesa itu dari setan. Dan harus dibedakan menyegerakan dengan tergesa-gesa. Kalau menyegerakan itu sudah siap, kemudian apa? Ingin kebaikan. Kalau tergesa-gesa tidak ada persiapan. Sebagaimana tergesa-gesa adalah dari setan, maka tidak tergesa-gesa merupakan dari Allah. Oleh karenanya di antara kita bisa ambil contoh, ketika kita terlambat sholat masbuk misalnya, kemudian imam sudah rukuk misalnya, kan barang siapa yang mendapati rukuk mendapati rakaat. Kemudian apa? Ketika imam sudah mau di ayat-ayat terakhir, maka apa? Dia lari. Maka ini justru tidak dianjurkan.
Hendaknya dia mendatangi sholatnya dengan as-sakinatu wal waqar, dengan tenang dan santai. Bukan berarti terlalu santai. Ketika dia terlewatkan maka disempurnakan. Dan itu apa? Hadis ini ketika Rasul mengatakan alaikum bisakinati wal waqar. Hendaknya kau datang dengan ketenangan dan santai. Jika terlewatkan, sempurnakan. Itu kisahnya Abu Bakar. Abu Bakar ini sahabat yang sangat-sangat menjaga jangan sampai terlewatkan. Suatu ketika Rasulullah SAW sudah sholat, sudah ruku, maka Abu Bakar itu belum masuk shaf sudah takbir dan ruku. Karena apa? Karena semangatnya. Jadi belum masuk shaf, masih di belakang shaf, belum masuk dalam shafnya yang sholat, ikut ruku. Jadi takbiratul ihram kemudian ruku. Setelah berdiri baru maju. Kemudian Rasul mengatakan, tadi siapa yang melakukan ini? Dan itu saya ya Rasulullah. Akhirnya apa? Rasul mengatakan alaikum bisakinati wal waqar. Hendaknya dengan tenang dan waqar. Jika terlewatkan, sempurnakan. Karena kalau tergesa-gesa kemudian dia takbir masuk di shaf, apa yang terjadi? Khusyuk atau tidak? Enggak. Kalau orang sudah datanya dengan lari-lari, dia masuk shaf, apa yang terjadi? Nafasnya tersendat-sendat. Kembali kepada ayat. Allah turunkan kepada kalian dari setelah kesedihan amanatan nu'asan, rasa aman berupa ngantuk. Yaksha ta'ifatan minkum, yang rasa ngantuk itu meliputi mereka. Sehingga berkata Abdullah bin Talha bin Ubaidillah, ketika di perang Uhud dan kami sedang berada di shaf peperangan, maka sungguh aku melihat ketika dia terbangun. Jadi Talha bin Ubaidillah, dia memegang senjata. Setiap dipegang maka senjatanya jatuh. Setiap dipegang jatuh. Dan itu berulang kali. Lantas dia mengatakan, aku melihat semua para sahabat pada tertidur sampai dagunya itu nempel di dadanya. Di perang Shaf kemudian mereka ngantuk, kemudian mereka pada tertidur. Demikian juga dengan diriku. Rasa ngantuk bisa tidur di medan perang adalah rahmat dari Allah. Bukan berarti tidur-tiduran terus ketika perangan. Ada waktunya. Wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum. Kelompok yang lain, ada sebagian kelompok yang mereka itu tercemaskan dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena mereka menyangka-nyangka kepada Allah dengan sangkaan jahiliyah yang tidak benar. Itulah keadaan orang-orang munafik yang tidak percaya dengan janji Allah. Tidak percaya dengan janji Allah. Allah akan memberikan pertolongan, Allah akan membersamai mereka. Tidak percaya dengan perintah dan larangan Allah. Tidak percaya dengan ketentuan dari Allah. Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Mereka berkata, apakah kami memiliki urusan dari perkara ini? Ketika mereka sangat ketakutan dengan dirinya sendiri, sehingga apa? Yang timbul adalah don-don, sangkaan-sangkaan yang tidak benar kepada Allah. Ragu dengan janji Allah, ragu dengan janji Rasulullah, bahwasanya Allah akan memberikan pertolongan, memberikan kemenangan. Kemudian seandainya harus terjadi kekalahan, ada hikmahnya.
Kalau jika mereka terbunuh, mereka sebagai orang yang syahid. Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Mereka berkata, apakah kita punya urusan dalam perkara ini? Maka Allah ingin menghilangkan sifat keraguan mereka, don, sangkaan-sangkaan yang tidak benar. Allah ingin hilangkan. Qul, katakanlah, innal amra kullahu lillah. Sesungguhnya semua urusan, semuanya lillah, milik Allah. Tidaklah ada kemenangan, ada kekalahan, ada yang terbunuh, ada yang terluka, dan semuanya yang terjadi, yang kita alami, melainkan sudah menjadi catatan garis yang Allah telah gariskan. Itulah iman dengan takdir. Ya, Allah perintahkan kita untuk melakukan ikhtiar usaha. Namun apakah usaha itu pasti bisa mengalahkan takdir? Tidak. Al-hadar la yunji minal qadar. Kewaspadaan kita itu tidak akan bisa menolak takdir. Namun tetap Allah perintahkan kita untuk berusaha, karena masing-masing itu dimudahkan jalannya. Sehingga orang mukmin meyakini bahwasanya segala sesuatu yang telah digariskan tidak akan meleset. Dan itulah kaidahnya seorang mukmin yang yakin dengan apa yang Allah telah tentukan. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Mereka menyembunyikan dalam diri mereka keraguan mereka, sangkaan-sangkaan yang tidak benar mereka, apa-apa yang tidak mereka tampakkan. Jika orang beriman itu mengembalikan segala perkaranya kepada Allah, maka orang beriman, orang munafik itu tidak mengembalikan kepada Allah, ragu. Jika orang beriman bisa menyikapinya dengan takdir, beriman dengan takdir, kemudian ridho dan istislam. Dia ridho dengan ketentuan Allah, istislam, berserah diri. Rasulullah SAW bersabda tentang perkara mengenai takdir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ubadah bin Samit, beliau bersabda, Inna awwala ma khalaqallah. Sesungguhnya pertama-tama kali yang Allah ciptakan al-qalam adalah pena. Inna awwala ma khalaqallahu tabaraka wa ta'ala al-qalam. Sesungguhnya pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena. Tsumma qala, kemudian Allah mengatakan kepada pena, uktub, tulislah. Fajara fi tilka sa'ah, maka menjadi ketetapan yang dijalankan di saat itu, bima huwa kainun ila yaumil qiyamah, akan berlalu ketetapan Allah sampai hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, Allah telah mencatat catatan takdir 50.000 tahun yang lalu sebelum penciptaan langit dan bumi. Dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Ad-Dulani, yang mengatakan, aku mendatangi Ubay bin Ka'ab, maka aku berkata kepadanya,
sesungguhnya di dalam diriku ada sesuatu yang masih agak berat dan meragukan, yaitu tentang takdir. Maka berkata Ibnu Dulami kepada Ubay bin Ka'ab, haditsni bisyai'in, beritahukan kepadaku, nasihatkan kepadaku sesuatu yang semoga Allah menghilangkan dalam diriku. Faqal, maka berkata Ubay bin Ka'ab, lau anna Allah 'adzaba ahlas samawati wa ahli ardihi, seandainya Allah memberikan adab, menyiksa semua penduduk langit dan bumi, maka siksaannya ghairu zalim, tidaklah kezaliman. Walau rahimahum kanat rahmatu khairan lahum min a'malihim, dan seandainya Allah merahmati mereka semuanya, penduduk langit dan bumi, itu lebih baik. Itu kebaikan rahmat Allah, yang kebaikan rahmat Allah lebih baik daripada amalan mereka. Walau anfaqta misla Uhudin dahaban, jikalau engkau menginfakkan, infak berupa emas sebesar gunung Uhud, fi sabilillah, di jalan Allah, ma qabilahullahu mink, Allah tidak akan menerima infakmu meskipun berupa emas sebesar gunung Uhud, jika engkau tidak beriman dengan takdir. Allah akan menerimanya hatta tu'mina bil qadar, Allah akan menerima infakmu jika engkau beriman dengan takdir. Dan meskipun ada seseorang berinfak emas sebesar gunung Uhud, jika dia tidak beriman dengan takdir, tidak akan diterima infaknya. Wa ta'lam, dan agar engkau mengetahui, annama asabaka lam yakun liyukhti'aka, sesungguhnya segala sesuatu yang menimpa dirimu, yang telah Allah gariskan, lam yakun liyukhti'aka, tidak akan pernah meleset sedikit pun. Wa annama akhta'aka, dan segala sesuatu yang tidak Allah gariskan, lam yakun liyusibak, tidak akan menimpa dirimu. Walau mitta ala ghairi hada la dakhaltan nar, jika engkau wafat mati tidak berada di atas keyakinan ini, engkau pasti masuk neraka. Kemudian berkata Ibnu Dulami, setelahnya aku mendatangi Abdullah ibnu Mas'ud dan aku menanyakan hal itu, beliau pun mengatakan hal demikian. Kemudian aku mendatangi Hudzaifah ibnu Yaman dan aku tanyakan tentang hal itu, faqala misla dzalik, kemudian ia pun mengatakan hal demikian. Dan juga di antara wasiat Ubadah bin Samit ketika datang anaknya kepadanya saat menjelang wafatnya, maka anaknya berkata, ya abatah, wahai bapakku, ausini, berikan aku wasiat sebelum engkau wafat, wajtahid li, dan berikan wasiat yang terbaik, bersungguh-sungguhlah dalam memberikan nasihat kepadaku. Faqal ajlisuni, maka berkata Ubadah bin Samit kepada anak-anaknya, dudukkan aku. Setelah mereka mendudukkannya, berkata ayahnya, yaitu Ubadah bin Samit kepada anak-anaknya, ya bunayya, wahai anak-anakku, innaka lan tut'ima ta'mal iman, sesungguhnya engkau tidak akan merasakan manisnya, lezatnya iman. Walan tablugha haqqa haqiqatal ilmi billah, dan engkau tidak akan sampai kepada ilmu yang hakikat kepada Allah.
benar-benar mengetahui dengan sebenar-benarnya tentang Allah. Hatta tu'mina bil qadar khairihi wa syarrih, sampai engkau beriman dengan ketentuan takdir Allah, khairihi wa syarrih, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Qultu, anaknya berkata, ya abatah, wahai bapakku, fa kaifa li an a'lama ma khairul qadari wa syarruh, bagaimana aku bisa mengetahui bahwasanya aku sudah sampai derajat ilmu yang sempurna tentang takdir yang baik maupun yang buruk. Qal, maka dia berkata, yaitu Ubadah bin Samit, ta'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ketika engkau mengetahui bahwasanya ma akhta'aka, segala sesuatu apa-apa yang tidak menimpa dirimu, segala sesuatu yang tidak digariskan, lam yakun liyusibak, tidak akan menimpa dirimu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, dan apa yang telah digariskan tidak akan meleset darimu. Ya bunayya, wahai anakku, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna awwala ma khalaqallahu tabaraka wa ta'ala al-qalam, sesungguhnya pertama-tama yang Allah ciptakan dari makhluknya adalah al-qalam, pena. Kemudian Allah mengatakan kepadanya, uktub, tulislah semua takdir-takdir makhluk. Ya bunayya, in mitta walasta ala dalik dakhaltan nar, wahai anakku, jika engkau wafat dan tidak di atas keyakinan ini, engkau akan masuk api neraka. Jika orang beriman menyikapi takdir janji Allah dengan penuh kepercayaan, orang beriman percaya surga itu janjinya Allah, kemenangan Allah janjikan kepada mereka, wal aqibatul muttaqin, dan semua janji-janji dalam agamanya. Di antaranya mengimani dalam perkara takdir. Maka orang beriman ketika mendapatkan apa saja bisa menyikapi raditu billahi rabba, aku ridho Rabb, aku ridho, raditu billah, aku ridho Allah sebagai Rabb, pengatur, penentu. Adapun orang-orang yang masih ada penyakit kemunafikan dalam dirinya, tidak akan yakin dengan janji Allah, masih ada keraguan-keraguan di dalam dirinya, sehingga apa yang timbul, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah, mereka menduga-duga dengan dugaan jahiliyah yang tidak benar kepada Allah. Seandainya kami kemarin gak ikut rombongan ini, pasti gak seperti ini. Seandainya saya tidak keluar, pasti gak terjadi seperti ini. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Maka Allah tegaskan, kul, katakanlah, innal amra, sesungguhnya urusan semuanya, lillah, adalah milik Allah. Seandainya seseorang mendapatkan suatu musibah ujian, kemudian dia tidak ridho, tidak terima, apakah ujiannya berubah atau tetap? Allah takdirkan dia punya penyakit, kemudian tidak ridho, tidak rela, gak terima, apakah penyakitnya akan sembuh? Tidak juga, tidak akan merubah keadaan.
Mau ridho tidak akan merubah keadaannya. Mau istislam, berserah diri atau tidak akan merubah keadaannya. Maka yang terbaik adalah raditu billahi rabba. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah mentakdirkan dan apa yang telah gariskan tidak akan luput. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Dan orang beriman yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya akhir yang indah kebaikan akan diperoleh orang-orang beriman. Orang beriman ketika mendapatkan ujian kekalahan misalnya, atau ujian dalam kehidupannya, tidak hanya kekalahan, ujian dalam kehidupannya. Itulah sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, la yazalul bala'u bil mu'min. Bala, ujian itu akan senantiasa membersamai kehidupan orang mukmin. Hidup ini ujian, baik ujian yang sifatnya qadar kauni maupun qadar syar'i. Jadi ada takdir kauni, takdir yang sifatnya di luar agama, sakit, sedih, jatuh, kehilangan, dan lain-lainnya. Itu adalah takdir kauni. Dan ada takdir yang kedua, takdir syar'i. Ketentuan syariat, ada perintah larang ujian. Kenapa kita nggak boleh memakai sutra bagi yang laki-laki? Ujian. Kenapa kita nggak boleh memakai emas? Ujian. Kenapa Allah perintahkan kita sholat 5 waktu? Ujian. Kenapa Allah perintahkan kita berpuasa 30 hari? Ujian. Kenapa Allah perintahkan kita untuk berhaji bagi yang mampu? Ujian. Semua perintah dalam adalah ujian. Baik ujian sifatnya takdir kauni maupun takdir syar'i, semuanya adalah ujian. Apa tujuannya? Karena Allah ingin melihat siapakah orang yang mukmin sebenarnya dengan yang tidak mukmin. Dan ketika dia menjalani ujiannya, Allah akan berikan balasan yang sempurna. Dan tidaklah Allah memberikan Nabi Ibrahim dengan gelar imam, imamnya seluruh manusia, melainkan setelah melewati ujian. Itulah firman Allah, wa idibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ingatlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat, ujian demi ujian dalam kehidupan Nabi Ibrahim. Ujian kauni, ujian takdir syar'i. Fa'atammahunna, setelah melewati ujian demi ujiannya, baru Allah mengatakan, inni ja'iluka linnasi imama, aku menjadikanmu sebagai imamnya bagi manusia. Sehingga Allah menegaskan dalam perkara kekalahan, ujian di perang Uhud, kul, katakanlah, seandainya kalian berada di rumah kalian, jika Allah sudah tetapkan terbunuh, wafat, maka tidak akan bisa menghindar dari ketetapan Allah. Seandainya dia terbunuh, maka dia terbunuh di tempatnya. Atau di ayat lain, wala kuntum fi burujim musyayyadah, jika Allah sudah catat kematian pada dirinya, meskipun dia berada di benteng yang sangat kokoh, kematian akan datang. Misalnya seseorang bikin di rumahnya pagar besi, rumahnya pun apa? Semuanya dibentengi dengan besi, dikasih penjaga, biar malaikat maut tidak datang. Apakah menghalangi dari kematian? Tidak. Meskipun dia berada di benteng yang sangat kokoh, kalau sudah Allah takdirkan, akan datang kematian kepadanya. Dan Allah menyebutkan hikmah dari ujian. Apa hikmah dari ujian? Allah menguji apa yang ada di dada kalian, yang mungkinnya awalnya tidak ridho menjadi ridho, tidak istislam berserah diri menjadi istislam, tidak tawakal menjadi tawakal.
wal yumahhisa ma fi qulubikum, dan Allah mensucikan hati-hati kalian. Karena memang dengan ujian itu mensucikan. Untuk menjadikan emas itu emas murni, diuji, ditempa dulu, dipanaskan dulu, dikeluarkan dari kotorannya. Orang yang sedang sakit, biar sakitnya hilang, maka apa? Harus dikeluarkan sakitnya. Penyakitnya harus dikeluarkan, penyakitnya harus diobati. Sakit yang harus dia lewati, namun rasa sakit itu menyembuhkan dirinya dan menjadikan dia sehat kembali seutuhnya. Itulah di antara hikmah daripada ujian. Wallahu alimun bidatis sudur. Allah mengetahui segala isi hati. Semoga kita senantiasa bisa mengisi hati-hati kita dengan amal kebaikan, keikhlasan, tawakal, ridho, istislam, berserah diri hanya kepada Allah, dan isi-isi hati yang lainnya yang Allah ridhai. Demikian bisa kita ambil faedahnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akhiri dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Imam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sekali rumahnya Pak.